Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iim Mumtazah Dwi Oktaviani dengan NIM 9323046911 akan menyampaikan materi tentang interpolasi polinom Newton dan Newton-Gregory beserta contoh soalnya untuk memenuhi mata kuliah metode numerik. Yang pertama ada polinom Newton. Polinom Lagrange kurang disukai dalam prakteknya karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Kemudian bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. Yang kedua ada polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Persamaan polinom linier. P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikalikan dengan X min X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis dengan P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0. Yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dan A1 sama dengan Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 yang hasilnya adalah Fx1 min Fx0 dibagi dengan X min X0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi dari A1 sama dengan Fx1 X0. Polinom kuadratik. P2x sama dengan A0 ditambah A1 min X dikali X min X0 ditambah A2 X min X0 dikalikan X min X1. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 dikalikan dengan X2 min X0 dibagi dengan X2 min X0 dikali dengan X2 min X1. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan ketiga. Dengan melakukan utak-utik aljabar, persamaan ini lebih disukai. Bisa dilihat sendiri. Jadi, tahapan pembentukan polinom Newton seperti yang ada pada slide. Kemudian, nilai konstanta dari A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan Fx1 X0, A2 sama dengan Fx2 X1 X0, AN sama dengan Fxn sampai dengan X0. Yang dalam hal ini Fxi Xj sama dengan Fxi min Fxj dibagi dengan Xi Xj. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai yang pertama, recurrence, yang kedua, the basis, yang ketiga dalam bentuk polinom yang lengkap. Sekarang kita masuk ke dalam interpolasi Newton-Gregory. Mempunyai tabel selisih. Tabel selisihnya ada tabel selisih maju dan tabel selisih mundur. Oleh karena itu, ada dua macam interpolasi Newton-Gregory yaitu maju dan mundur. Interpolasi Newton-Gregory maju.
Untuk interpolasi polinomialnya adalah Pnx sama dengan C0 ditambah C1 dikali X min X0 ditambah C2 dikali X min X0 dikalikan X min X1 ditambah titik-titik ditambah Cn dikalikan X min X0 dikali X min X1 titik-titik sampai dengan X min Xn min 1, di mana C0, C1 sampai dengan Cn suatu konstanta Ci, di mana I sama dengan 0, 1 sampai dengan N. Untuk Pnx sama dengan Y1 di mana sama dengan YI di mana I sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N. Untuk P0x0 sama dengan Fx0 sama dengan Y0 di mana C0 sama dengan Y0. Kemudian untuk P1x1 sama dengan Fx1 sama dengan Y1, di mana C0 ditambah C1 dikalikan Xn min X0 ditambah titik-titik ditambah Cn dikalikan Xn min X0 dikalikan Xn min X1 sampai dengan Xn min Xn min 1 sama dengan Yn. Ci dapat disederhanakan menjadi C0 sama dengan Y0, C1 sama dengan delta Y0 dibagi H, C2 sama dengan delta kuadrat Y dibagikan 2H kuadrat. Dan secara umum C1 dapat disimpulkan menjadi CJ sama dengan delta pangkat J Y dibagi J dikalikan H pangkat J. Untuk tabel selisihnya dapat dilihat dalam slide. Kemudian kita masuk pada contoh soal interpolasi polinom Newton. Soal yang pertama, hitunglah F9,2 dari nilai-nilai X, Y yang diberikan pada tabel berikut ini dengan polinom Newton berderajat 3. Pembahasannya dapat dilihat pada tabel selisih terbagi. Polinom Newtonnya dengan X0 sama dengan 8.0 sebagai titik data pertama adalah dapat dilihat dalam slide, yang kemudian nilai akhir atau nilai sejati dari F9.2 sama dengan in 9,2 sama dengan 2,219203, 7 angka benar. Yang kemudian contoh soal yang kedua, interpolasi Newton-Gregory maju. Soalnya, hitung Y untuk X sama dengan 1,5 dengan interpolasi Newton-Gregory. Berikut adalah tabel beda hingga untuk kasus tersebut. Pembahasan kita memakai first, second, third order difference, maka akan memperoleh hasil 0,1437. Untuk langkah-langkahnya dapat dilihat dalam slide. Oke. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.